Saya ingin membahas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Saya Winasini NIM 18400-948. Pengertian pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak pengadaan tanah. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengadaan tanah untuk kepentingan diselenggarakan oleh pemerintah. Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan A. Rencana tata ruang wilayah, B. Rencana pembangunan nasional atau daerah, C. Rencana strategis, dan D. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal pengadaan tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahap A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, dan D. Penyerahan hasil. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat A. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, B. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, C. Letak tanah, D. Luas tanah yang dibutuhkan, E. Gambaran umum status tanah, F. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, G. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, H. Perkiraan nilai tanah, dan I. Rencana penganggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan yang A. Pemberitahuan rencana pembangunan, yang B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan C. Konsultasi publik rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pencabutan hak.
Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah atau PPT yang berwenang mencabut hak kepemilikannya atas tanah kepada pemilik tanah yang bersikeras menolak asetnya itu dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan sarana kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan. Maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-haknya atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan atau benda tersebut diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantara ke Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Permintaan tersebut oleh yang berkepentingan disertai dengan A. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu. Yang B. Keterangan tentang nama yang berhak jika mungkin, serta letak, luas, dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya, serta benda-benda yang bersangkutan. Yang C. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu, dan kalau ada juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan. Setelah menerima permintaan yang maka Kepala Inspeksi Agraria segera A. Meminta kepada para kepala daerah yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan mengenai permintaan pencabutan hak tersebut, khususnya bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu dan tentang penampungan orang-orang. Yang B. Meminta kepada panitia penaksir tersebut untuk melakukan penaksiran tentang ganti kerugian mengenai tanah dan atau benda-benda yang haknya akan dicabut itu di dalam waktu selama-lamanya 3 bulan sejak diterimanya permintaan Kepala Inspeksi Agraria tersebut. Maka yang A, para kepala daerah itu harus sudah menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Inspeksi Agraria. Yang B, panitia penaksir harus sudah menyampaikan pentaksiran ganti rugi yang dimaksud itu kepada Kepala Inspeksi Agraria. Setelah Kepala Inspeksi Agraria menerima pertimbangan para kepala daerah dan taksiran ganti kerugian, maka ia segera menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Menteri Agraria dengan disertai pertimbangannya pula. Oleh Menteri Agraria, permintaan tersebut dengan disertai pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta pertimbangan Kementerian yang bersangkutan segera diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. Sekian penjelasan dari saya, Winda Cindy. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata juga, terima kasih.